guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channelku Ripka Panjaitan. Nah, selamat datang juga aku ucapin untuk ibu-ibu mahasiswa D4 Kebidanan Institut Kesehatan Helvetia, baik yang reguler maupun ekstensi. Selamat datang untuk belajar daring di YouTube channel ini. Mungkin agak sedikit berbeda kalau dosen yang lain daringnya kirim video aja ke grup, tapi kali ini kita belajarnya beda ya ibu-ibu, yaitu melalui YouTube. Nah, jadi aku harap ibu-ibu semua boleh dengarkan apa yang aku jelasin nanti sebagai pengganti daripada Ibu Begum. Nah, jadi usahakan untuk tonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat ibu-ibu teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channelku Ripka Panjaitan. Dan jangan lupa untuk like, share, dan komen supaya video ini bermanfaat juga buat orang lain. Nah, oke, langsung aja. Pembahasan konten vlog plus pembelajaran daring hari ini untuk mahasiswa D4 itu adalah mengenai Lotus Birth. Nah, Lotus Birth itu merupakan penundaan dalam pemotongan tali pusat dengan tujuan membiarkan plasenta ataupun tali pusat terlepas dengan sendirinya dari bayi, seperti itu. Nah, jadi Lotus Birth ini benar-benar terjadi secara alamiah, tidak ada intervensi dari alat-alat kesehatan, tidak ada sedikit pun intervensi dari bidan ataupun tenaga kesehatan untuk melakukan pemotongan pada tali pusat. Jadi dibiarkan aja sampai nanti waktunya tali pusat akan terputus dengan sendirinya dari bayi. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas mengenai sejarah daripada Lotus Birth. Nah, Lotus Birth ini pertama kali dicetuskan itu dari negara Amerika. Nah, Amerika disebut sebagai negara perintis daripada Lotus Birth. Nah, hal tersebut dikuatkan ataupun tercantum dalam satu catatan tertulis yang ada di Amerika yang menyatakan bahwa Lotus Birth ini sangat baik untuk mencegah infeksi daripada luka akibat pemotongan dari tali pusat. Orang Amerika mengklaim bahwa ketika dilakukan pemotongan tali pusat itu sangat besar sekali efek daripada infeksinya. Apabila terjadi yang namanya perdarahan pada tali pusat, pasti itu akan memicu terjadinya infeksi akibat adanya organisme-organisme dari luar yang menyerang tali pusat yang terbuka tadi. Makanya Amerika menyatakan bahwa Lotus Birth ini sangat baik untuk dilakukan. Nah, tapi meskipun Lotus Birth ini dianggap sebagai alternatif daripada fenomena evidence based kesehatan khususnya kebidanan terbaru, ada beberapa suku yang mengklaim bahwa Lotus Birth ini merupakan bagian dari mereka sudah sejak dulu. Di antaranya yaitu suku Aborigin di Australia dan juga Bali. Nah, namun sayangnya proses daripada Lotus Birth ini banyak bertentangan, terutama dari pemangku-pemangku kebijakan kesehatan yang sudah menetapkan bahwa pemotongan tali pusat itu harus segera dilakukan setelah bayi dilahirkan. Tali pusat itu tidak boleh dipertahankan, harus diputuskan ataupun harus dilakukan pemotongan segera setelah bayi lahir, yaitu kira-kira 2-3 menit setelah bayi lahir. Nah, lalu bagaimana dengan Lotus Birth di Indonesia? Nah, seperti yang sudah aku bilang tadi bahwa Lotus Birth di Indonesia pun itu masih pro kontra. Belum memang diizinkan benar-benar secara legal untuk dilakukan yang namanya Lotus Birth. Namun ada satu daerah di bangsa kita ini, Indonesia, seperti yang saya bilang tadi, yaitu Bali. Nah, Bali sebetulnya sudah menjadikan Lotus Birth ini sebagai bagian dari budaya mereka, di mana mereka percaya bahwa plasenta itu adalah satu kesatuan ataupun satu unit dari tubuh bayi. Jadi adalah sangat tidak etis sekali kalau yang merupakan satu unit dari bayi itu sendiri ataupun satu bagian dari bayi itu sendiri dilakukan yang namanya suatu tindak istilahnya memotong. Itu kan satu hal yang kejam gitu ya. Nah, jadi orang Bali masih percaya dalam hal seperti itu. Kalau saya pribadi sih, kita nggak boleh menyalahkan kebudayaan siapapun, itu bebas ya, tapi itulah yang mereka percaya. Namun kalau secara standar operasional prosedur itu benar-benar melanggar SOP daripada asuhan persalinan normal yang sudah ditetapkan oleh pemangku kebijakan kesehatan kita. Nah, jadi mengapa sih dilakukan yang namanya Lotus Birth? Ada beberapa kepercayaan, ada beberapa anggapan, ini seperti masih asumsi ya, seperti itu, yang menyatakan bahwa yang pertama berawal daripada tidak adanya keinginan ibu untuk memisahkan antara bayi dengan tali pusat ataupun dengan plasentanya. Kemudian yang kedua, supaya proses transisi antara bayi dari dunia dia ketika dari dalam kandungan kemudian ke dunia luar untuk beradaptasi itu dilakukan secara lembut, seperti itu. Tidak tiba-tiba keluar bayi nangis lalu tiba-tiba dipotong, kan itu kesannya kejam sekali gitu ya ibu-ibu teman-teman. Nah, jadi asumsi inilah yang memberikan suatu alasan bahwa sebaiknya tidak usah dilakukan pemotongan tali pusat, tapi lakukan Lotus Birth saja. Lalu yang ketiga, ada juga yang percaya bahwa dilakukannya Lotus Birth atau tidak dilakukannya pemotongan tali pusat, hal tersebut memberikan suatu penghormatan terhadap plasenta. Karena plasenta dipercaya sudah memberi
memberi kehidupan, sudah membawa kehidupan kepada bayi selama bayi selama bayi masih menjadi janin di dalam kandungan si ibu. Jadi sebagai bentuk dedikasi lah seperti itu ya, sebagai bentuk balas budi karena plasenta sudah menjaga anaknya di dalam kandungan, mungkin seperti itu. Lalu kemudian yang keempat, supaya benar-benar 100% menjamin bahwa darah yang ada di plasenta itu benar-benar sudah mengalir kepada si bayinya. Jadi tidak ada yang tersisa ataupun tertinggal. Jadi kalau misalnya nih bayi dilahirkan, lalu tiba-tiba dipotong aja tali pusatnya, padahal kemungkinan masih banyak sekali darah di dalam plasenta yang harus didistribusikan ke tubuh daripada bayi itu. Lalu kemudian yang kelima, mendorong ibu untuk menenangkan diri selama masa-masa postpartum atau selama masa pasca daripada persalinan. Karena kenapa? Ketika tali pusat nggak dipotong, otomatis ibu nggak terlalu banyak banyak pekerjaan, salah satunya mengganti daripada kasa daripada tali pusat. Nah mungkin karena itu juga. Lalu kemudian yang keenam, mengurangi kegiatan ataupun aktivitas bayi apabila si bayi ini yang sudah lahir, apabila bayi yang baru lahir ini dikunjungi oleh banyak mungkin teman ataupun tamu dari si ibu ataupun dari keluarga. Nah proses daripada pengunjungan tamu yang banyak ini itu efek kronisnya itu bisa menyebabkan kematian loh pada bayi. Makanya ketika tali pusat belum terlepas dari bayi dan juga plasenta, otomatis para pengunjung ataupun teman-teman ataupun tamu yang mau melihat si bayi yang baru lahir ini nggak akan berani untuk gendong-gendong, nggak akan berani untuk intervensi banyak gitu. Jadi biasanya tali pusat ini akan terlepas kurang lebih paling lama itu 2 minggu lah, 14 hari. Tapi ada yang 7 hari. Nah jadi selama seminggu ataupun 2 minggu ini bayi akan benar-benar melakukan proses adaptasinya dengan tenang, dengan lembut, tidak ada keributan. Karena saya percaya apalagi kalau di adat Batak ya, kalau misalnya bayi baru lahir itu pasti banyak banget acaranya. Ada yang datang lah satu keluarga sampai tengah malam kan, seperti itu. Jadi secara tidak langsung itu juga dapat mengganggu proses daripada pengadaptasian si bayi baru lahir dengan dunia luar begitu. Lalu kemudian yang ketujuh, ada alasan rohani dan juga emosional. Nah jadi kalau alasan rohani ini untuk agama saya Kristen Protestan, untuk lotus birth ini belum ada larangan dan juga tidak ada anjuran juga. Jadi tetap in the middle ya, saya rasa sah-sah aja dilakukan, mau dilakukan pemotongan langsung setelah bayi lahir ataupun agak lama ataupun melakukan lotus birth itu fine-fine aja. Nah untuk orang-orang Bali ya, mereka memasukkan lotus birth ini sebagai bagian dari ritual keagamaan, ritual kebudayaan mereka seperti itu. Lalu kemudian yang kedelapan, tradisi budaya yang harus dilakukan. Nah seperti yang saya bilang tadi, yaitu budaya yang ada di Bali. Kemudian yang kesembilan, tidak khawatir ataupun tidak repot-repot lagi bagaimana caranya mengklaim, bagaimana caranya membersihkan pusat agar selalu kering, dimana prinsip daripada tali pusat yang sudah dipotong itu harus tetap dalam kondisi kering, tidak boleh basah, tidak boleh berbau. Nah jadi dengan adanya lotus birth ini otomatis ya nggak ada ganti-ganti klaim, nggak ada ganti-ganti kasa kan, seperti itu. Lalu kemudian yang ke-10, kemungkinan untuk menurunkan terjadinya infeksi pada bayi, dimana kalau dilakukan pemotongan tali pusat, tingkat daripada infeksinya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dilakukan yang namanya penundaan ataupun lotus birth ini. Lalu kemudian yang ke-11, melakukan yang namanya penyembuhan luka itu lebih rendah jadinya dibanding apabila tali pusat itu dilakukan pemotongan segera setelah lahir. Karena otomatis ketika dilakukan pemotongan akan terjadi perdarahan. Nah proses perdarahan ini pasti harus dilakukan yang namanya pemulihan lebih lama, tetap terjaga tali pusatnya. Nah, makanya apabila dilakukan lotus birth, proses penyembuhan dan pemulihan itu menjadi lebih cepat dibanding dengan yang dilakukan pemotongan di awal. Nah itulah dia 11 alasan mengapa dilakukan lotus birth ini. Lalu kemudian manfaat daripada lotus birth. Nah yang pertama, manfaat daripada lotus birth adalah dengan adanya lotus birth maka tali pusat akan dibiarkan untuk terus berdenyut, sehingga proses berdenyut ini ataupun kontraksi ini akan menyebabkan darah yang ada di plasenta itu terus mengalir menuju ke bayi, sehingga bayi tidak mungkin akan mengalami kekurangan darah begitu. Lalu kedua, oksigen vital yang melalui tali pusat itu benar-benar harus sampai ke bayi dan juga seluruh daripada organ tubuh bayi, sehingga bayi
sebelum transisi dengan benar-benar antara pernapasan yang biasa dia lakukan di dalam rahim, tiba-tiba di luar, nah itu transisinya berlangsung dengan benar-benar sepenuhnya, ataupun berlangsung dengan benar-benar total. Nah, plasenta itu ketika di dalam kandungan ataupun dalam uterus, fungsinya hanya dua. Yang pertama yaitu untuk mendistribusikan oksigen, dan yang kedua untuk mendistribusikan yang namanya nutrisi. Jadi sepanjang daripada plasenta masih terhubung dengan bayi, otomatis oksigen bayi itu masih berasal dari plasenta itu. Dan oksigen pernapasan bayi itu masih belum berjalan seperti itu. Jadi ketika nanti sudah benar-benar terlepas, barulah proses daripada pernapasan secara normal melalui paru-paru itu akan terjadi pada bayi. Yang ketiga, manfaatnya, Lotus Bird ini memungkinkan bayi itu cepat menangis segera setelah lahir. Karena memang untuk menilai daripada Apgar score bayi yang baru lahir, kita harus salah satunya harus mengetahui bahwa bayi itu menangis kuat atau tidak, kan seperti itu. Nah, jadi katanya Lotus Bird ini dapat membuat bayi cepat menangis. Nah, selama proses daripada Lotus Bird ini, bayi kemungkinan akan tetap berada di sisi ibu, sehingga proses daripada bonding attachment itu antara ibu dengan bayi akan tetap terjadi. Lalu kemudian yang kelima, nah, menurut salah satu dokter yang ada di Amerika, yaitu Dr. Sarah Buckley, beliau mengatakan bahwa proses daripada Lotus Bird ini yang dikenal dengan transfusi plasenta. Nah, transpus daripada plasenta ini mengandung yang namanya zat besi, kemudian sel darah merah, keping darah ataupun trombosit, dan zat-zat gizi lain yang sangat dibutuhkan oleh bayi di tahun pertama kehidupannya. Wow, keren juga nih, ini hasil penelitian dari Dr. Sarah Buckley tadi yang ada di Amerika. Jadi ada manfaatnya juga untuk dilakukan Lotus Bird ini sebetulnya. Nah, itu tadi dia manfaat-manfaat daripada Lotus Bird. Nah, terakhir yang akan kita bahas adalah bagaimana sih langkah pelaksanaan daripada Lotus Bird. Nah, yang pertama yaitu segera ketika bayi lahir, biarkan tali pusat utuh. Nah, apabila tali pusat pun melilit ataupun melingkari bagian leher ataupun bagian tubuhnya, nah kembalikan saja ke bentuk semula dan biarkan. Kemudian yang kedua, tunggu dan biarkan plasenta lahir secara alami. Kemudian yang ketiga, ketika plasenta sudah lahir, tempatkan plasenta pada satu mangkuk yang memang bersih, yang steril, dan letakkan di sebelah daripada bayi. Kemudian yang keempat, pastikan dan tunggu transfusi darah dari plasenta ke bayi itu memang benar-benar berjalan dengan baik sebelum melakukan yang namanya penanganan pada plasenta. Kemudian yang kelima, hati-hati dalam mencuci plasenta. Cara mencuci plasenta yaitu menggunakan air hangat dan jangan lupa untuk ditepuk-tepuk plasentanya supaya plasenta tetap dalam keadaan yang bersih dan tidak terjadi robekan juga pada plasenta. Kemudian yang ketujuh, dipindahkan plasenta tersebut ke tempat yang menyerap seperti misalnya popok ataupun kain. Plasenta yang sudah diletakkan pada popok tadi, masukkan dia ke dalam tas plasenta. Nah, plasenta ini pada akhirnya akan melakukan perubahan dan perkembangan setiap harinya. Nah, adapun alternatif yang bisa kita lakukan untuk melakukan pengeringan dengan cepat plasenta ini adalah dengan menaburi garam di atas plasenta. Jangan lupa untuk tetap menggendong bayi untuk melakukan bonding attachment pada bayi dan memberikan bayi makanan. Makanannya pasti melalui yang namanya ASI eksklusif ya, ibu-ibu. Lalu yang kesembilan, jangan lupa untuk tetap memakaikan bayi dengan pakaian yang longgar. Jadi nggak perlu dibedong-bedong. Bedong itu sebetulnya tidak baik untuk gerakan bayi. Karena sebetulnya bayi itu perlu yang namanya merefleksikan seluruh daripada otot-otot tubuhnya supaya bayi dapat melakukan pergerakan yang aktif. Jadi tidak perlu dilakukan yang namanya pembedongan. Cukup menggunakan pakaian-pakaian yang longgar saja. Kemudian yang ke-10, kalau memandikan bayi juga boleh ya dimandikan, tapi jangan bersamaan dengan plasenta. Jadi ketika memandikan di dalam bathtubnya, lalu plasenta dipinggirkan saja, plasenta diletakkan di mangkok di pinggir seperti itu, atau di dalam tasnya dipinggirkan di bak mandi si bayinya. Lalu kemudian yang ke-11, sekalipun tadi kita membiarkan si bayi menggunakan pakaian longgar, kita harus tetap memantau dan meminimalisir terjadinya pergerakan yang terlalu aktif pada bayi, sehingga akibat keoveraktifan bayi yang mungkin tidak kita lihat atau tidak kita jaga menyebabkan tali pusat itu tidak terputus secara sendirinya, tapi karena pergerakan-pergerakan bayi. Jadi harus kita pastikan bahwa pergerakan bayi itu harus minimal gitu. Jadi kita harus benar-benar memantau, harus benar-benar berjaga-jaga terhadap bayi yang dilakukan proses Lotus Bird ini. Nah, itulah dia materi kuliah kita hari ini mengenai Lotus Bird atau non-severance umbilical. Nah, jadi buat ibu-ibu yang belum mengerti ataupun belum jelas ataupun mau bertanya, boleh kembali ke grup kita WhatsApp
Jadi boleh bertanya di situ ataupun mau komen di YouTube ini juga boleh. Nanti aku bakalan baca Bu dan aku bakalan jawab. Oke, terima kasih untuk waktunya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan juga buat teman-teman yang nonton vlog ini semoga bermanfaat juga buat kalian. Mungkin kalian masih baru, mungkin kalian bukan orang kesehatan dan baru awam sekali mendengar Lotus Bird ini. Tapi ya, aku percaya Lotus Bird ini bisa menambah pengetahuan kalian sekalipun kalian bukan orang kesehatan. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini, vlogku hari ini. Semoga vlog ini bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video ini. Dan kalau bisa bagikan ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat juga. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk ibu-ibu D4 kebidanan, baik itu reguler dan juga ekstensi. Dan bye-bye.